Audience dan One Vision dimanapun Anda berada. Nah, saya ucapkan selamat datang di acara Success Sharing perdana yang diadakan oleh support system kita tercinta, yaitu One Vision. Nah, Bapak Ibu semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sugeng Suryanto, Silver Lion dari Kota Yogyakarta, dipercaya oleh support system kita semuanya untuk memandu acara Success Sharing perdana untuk hari ini 1 jam ke depan, Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu semuanya, di masa pandemik ini, ya Bapak Ibu semuanya, saya yakin Anda semua sangat rindu sekali dengan pertemuan ya dari support system kita semuanya, terutama yaitu Vision Seminar, Bapak Ibu semuanya. Dan luar biasanya, One Vision kali ini Bapak Ibu memfasilitasi kita dengan pertemuan yang namanya Success Sharing ya, yang diadakan hari ini, dan ini perdana kali Bapak Ibu, luar biasa sekali, dan langsung live di layar kaca Anda. Nah, Bapak Ibu semuanya, di acara ini kita tidak hanya sekedar mendengarkan success story Bapak Ibu, tapi di sini kita juga akan berkenalan dengan para distributor berprestasi. Nah, sebelum itu Bapak Ibu semuanya, kita akan berkenalan, ya sebelum kita masuk ke acara inti, kita akan berkenalan dengan para distributor new peringkat di tutup buku bulan Februari di tahun 2021 ini. Nah, yang pertama kita akan berkenalan dengan posisi new bintang 7, ya, yang dimana distributor ini sudah berhasil membantu 2 orang rekan kerjanya untuk menjadi posisi bintang 6 dan telah mengakumulasi omset senilai 325.000 PV. Dan ini dihitung ditutup buku bulan Februari. Nah, siapa sajakah orang-orangnya? Mari kita saksikan lewat cuplikan video klip berikut ini.
itulah para new bintang 7 di tutup buku bulan Februari di tahun 2021 ini. Nah, pastikan Bapak Ibu semuanya Anda menjadi new peringkat bintang 7 di tutup buku bulan berikutnya. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan satu step yang lebih tinggi Bapak Ibu, yang dimana orang-orang ini kalau boleh kita bilang adalah tahapan puncak nasionalnya, yaitu di posisi bintang 8. Nah, kita akan berkenalan dengan orang-orang yang berperingkat new bintang 8 di tutup buku bulan Februari di tahun 2021. Nah, bintang 8 ini siapa aja Pak? Bintang 8 adalah para distributor yang telah berhasil membantu 2 orang rekan kerjanya menjadi posisi bintang 7 dengan mengakumulasi omset senilai 1,3 miliar. Nah, siapa aja kah orangnya? New bintang 8 ditutup buku bulan Februari di tahun 2021 ini? Mari kita saksikan lewat cuplikan video berikut ini. New bintang 8 Indonesia. Dek Wahyu Nosita, Wahda Dewi Salsabila, Muhammad Evan Eki, Hanisa, Hilman Fahriansyah, Carolina, Puspita, Kaironisa Putri Iskat, Miftah, Akramul Fauzan, Firman Abdul Jabar, Lukman, Nimade Rayati, Titing Rohaeti, Aditya Novaldi, Dasrika, Helen Fidelia, A. Fahrullah ST, Pujiani Dwi Suryani, Benarifa Rida Aziza, Reza Hibul Muhtahdi, Ginanjar Awe, Febi Nurhafid. Oke Bapak Ibu, itulah para peringkat new bintang 8 di bulan Februari di tahun 2021 ini. Nah, kita akan berkenalan dengan satu step yang lebih tinggi lagi Bapak Ibu semuanya, yaitu peringkat internasional. Nah, peringkat internasional ini ada beberapa Bapak Ibu semuanya, dan kita akan berkenalan dengan satu step di awal peringkat internasional, yaitu posisi Bronze Lion Bapak Ibu. Nah, Bronze Lion ini adalah distributor yang telah berhasil membantu 2 orang rekan kerjanya menjadi posisi bintang 8. Ya, siapa sajakah orang-orang yang berhasil naik ke peringkat internasional Bronze Lion di tutup buku bulan Februari di tahun 2021 ini? Mari kita saksikan lewat cuplikan video berikut ini. New Bronze Lion Indonesia. Jeffrey Dwi Mulya, Mas Henry Rohandi, Indah Puspita, Hendra Kurniawan, Eni Susiani, Desa Ananda, Iputu Suyatnya Putra, Aldi Geraldi. Itulah Bapak Ibu semuanya orang-orang yang berperingkat new Bronze Lion di tutup buku bulan Februari di tahun 2021 ini. Pastikan Bapak Ibu semuanya Anda beserta tim Anda naik ke peringkat internasional juga. Ya, kita akan berkenalan dengan satu step yang lebih tinggi daripada Bronze Lion Bapak Ibu, yaitu Silver Lion. Siapakah Silver Lion ini? Adalah distributor Bapak Ibu semuanya yang telah berhasil membantu 3 timnya atau 3 orang kakinya menjadi posisi bintang 8. Nah, siapa sajakah Bapak Ibu yang berhasil naik menjadi posisi New Silver Lion di bulan Februari di tahun 2021 ini? Mari kita saksikan lewat cuplikan video klip berikut ini. New Silver Lion Indonesia. Ihsan, Jaka Umbar, Oke Bapak Ibu, itulah orang-orang yang telah berhasil mencapai new peringkat New Silver Lion di bulan Februari 2021. Nah Bapak Ibu semuanya, sekarang kita akan masuk ke sesi yang sangat kita tunggu-tunggu Bapak Ibu, yang dimana hari ini ya hari yang sangat luar biasa, kita bisa belajar, kita bisa mendengarkan cerita
sukses dari salah satu sosok leader yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Saya akan sedikit cerita latar belakang beliau Bapak Ibu semuanya. Latar belakang beliau memulai bisnis ini adalah menjadi seorang pedagang panci dan penjual VCD Bapak Ibu. Dan beliau melalui bisnis ini sudah meraih all reward achiever dari Tiens dan juga One Vision Bapak Ibu, yaitu luxury car, yachts, plan, dan juga villa. Dan di luar itu Bapak Ibu semuanya, beliau sudah meraih trip puluhan negara di 5 benua. Dan beliau dinobatkan sebagai permasar terkaya di Indonesia, edisi majalah Warta Bisnis Bapak Ibu. Dan terakhir yang sangat luar biasa, beliau merupakan direktur pertama di Asia Pasifik. Saya sudah sangat tidak sabar untuk mendengarkan sharing dari beliau di sesi 1 ini. Sebelum kita panggilkan beliau, mari kita saksikan video profil beliau lewat cuplikan video berikut ini. Baik, Bapak Ibu semuanya,
tanpa berpanjang kata lagi, mari kita dengarkan success story dari peringkat Director for Diamond God Lion dari layar kaca Anda. Mari kita sambut Bapak Luis Tendean. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Halo, salam kenal Bapak Ibu semua. Saya Director for Diamond God Lion, Luis Tendean. Senang sekali dan bersyukur sekali hari ini kita bisa bertemu di acara Success Sharing Perdana ya, yang diadakan oleh One Vision, yang biasanya kita adakan Vision Seminar itu di puluhan kota, ribuan orang yang menonton, tetapi karena pandemi, jadi kita sekarang berkumpulnya dalam acara Success Sharing Online ya, dan syukur sekali kita bisa terus bertemu dalam acara online seperti ini. Nah, saya diberikan kehormatan Bapak Ibu untuk menceritakan success story saya, di mana saya bisa berkenalan dengan bisnis ini dan bisa berubah hidupnya, dan semoga ini bisa menjadi inspirasi buat Anda semua. Saya harapkan Anda semua dapat mengikutinya dari awal sampai selesai. Oke, untuk di awal Bapak Ibu, saya akan menceritakan latar belakang saya dulu. Di sesi 1 ini saya akan menceritakan latar belakang saya. Ya, saya tentunya lahir biasa-biasa saja, dari keluarga biasa-biasa saja. Dan saya bukan seorang yang dari keluarga kaya, biasa saja. Dan yang saya ingin ceritakan dalam masa lalu saya, cuma satu hal Bapak Ibu yang istimewa. Waktu saya sekolah, waktu SMA, itu saya dapat prestasi yang luar biasa Bapak Ibu, mencatatkan prestasi yang tertinggi di sekolah, yaitu saya ranking terakhir ke 49 dari 49 murid. Jadi saya ranking terakhir 49 dari 49 murid. Ya, itu kan luar biasa Bapak Ibu ya, tinggi sekali peringkat saya. Dari dulu memang saya sudah ditakdirkan untuk menjadi peringkat tertinggi Bapak Ibu. Mari kita lihat ada foto di sini. Foto raportnya untuk menjadi bukti kisah sukses saya Bapak Ibu. Anda bisa lihat di situ ada namanya ranking atau peringkat kelas 49 dari 49 siswa. Ya, sangat membanggakan sekali Bapak Ibu ya. Jadi saya dengan ranking 1 jauh saya terlalu tinggi, ranking satunya itu terlalu rendah Bapak Ibu ya. Alias saya bodoh sekali Bapak Ibu. Jadi Anda nonton hari ini, ikut seminar hari ini ternyata mendengarkan sukses daripada orang yang bodoh Bapak Ibu. Orang yang tidak berprestasi di dalam sekolahnya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai Anda merasa bahwa untuk sukses di bisnis ini Anda harus jadi orang hebat atau Anda harus jadi orang yang pintar. Karena pembicara hari ini adalah ternyata bukan orang hebat dan bukan orang pintar. Sama sekali bukan pintar. Karena ranking terakhir dari 49 orang. Mungkin di antara Anda semua yang nonton di sini, mungkin belum tentu ada satu orang pun yang sama seperti saya. Ya, ranking terakhir. Itu namanya sempurna Bapak Ibu. Luar biasa sekali kebanggaan saya. Maka dari itu, sesudah saya SMA seperti ini, akhirnya keluarga saya melanjutkan kuliah saya di Bandung. Jadi saya kuliah di Bandung karena dianggapnya kalau di Bandung itu saya bisa mandiri ya, supaya bisa berubah hidupnya, karena dulu saya memang sama sekali tidak mandiri dan sama sekali tidak memikirkan masa depan. Nah, akhirnya saya kuliah di Bandung dan cuma 2 bulan saya kuliah. Hanya 2 bulan saja saya kuliah, bulan Agustus sampai bulan Oktober. Kenapa cuma 2 bulan? Karena pada bulan Oktober rumah saya kebakaran. Pada tanggal 4 Oktober tahun 1993 itu rumah saya kebakaran di daerah Jatinegara di Jakarta Timur ya. Jadi rumah saya kebakaran. Dan saya kebetulan sedang di Jakarta waktu itu. Jadi sejak kebakaran saya sudah tidak lanjutkan kuliah lagi karena saya fokusnya ke cari uang. Bapak Ibu, saya mau mengajak Anda untuk membayangkan bagaimana kalau Anda punya HP kebakaran, handphone kebakaran aja Anda sudah bingung, apalagi laptop, apalagi motor, apalagi rumah Anda, apalagi mobil Anda kebakaran, apalagi rumah Anda kebakaran. Jadi Anda bisa bayangkan hidup saya seperti itu, ya. Bayangkan rasanya rumah saja kebakaran. Jadi benar-benar saya nggak tahu lagi waktu itu mesti bagaimana hidup ini.
apalagi sesudah itu papa saya meninggal, ya beberapa tahun kemudian papa saya meninggal. Jadi di situ saya benar-benar sadar bahwa hidup itu di tangan saya sendiri. Tanggung jawab saya di tangan saya sendiri. Jadi saya di situ saya berubah, benar-benar berubah dari anak manja, dari anak yang tidak mengerti masa depan, tidak punya impian, tapi tiba-tiba saya berubah, saya mengambil tanggung jawab di tangan saya sendiri. Jadi ya kebakaran itu merupakan berkah buat saya, karena kalau rumah saya tidak kebakaran, mungkin sampai hari ini saya bukan siapa-siapa. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dalam hidup ini. Jadi kalau Anda tanya sama saya, kenapa saya bisa berubah dan bisa sukses di usia muda? Ya karena rumah saya kebakaran. Ya, tapi jangan sampai mengambil konsultasi di atas laptop Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Anda membakar rumah Anda sendiri ya, supaya Anda punya nasib seperti saya. Jangan sampai Anda juga membakar rumah Anda. Maksud saya adalah tidak perlu rumah Anda kebakaran, tidak perlu Anda ditegur oleh Tuhan. Anda harus sadar, Anda harus sukses sebelum bencana itu datang. Anda harus sukses secepatnya supaya Anda bisa mempersiapkan masa depan Anda tanpa harus Anda mengalami bencana terlebih dahulu. Itu pesan saya Bapak Ibu. Ya, lalu papa saya sebelum meninggal dia pesannya begini, urus anak yang paling kecil, karena saya anak kelima dari 5 bersaudara, itu anak tidak punya masa depan katanya. Kenapa? Karena kakak saya 4-4-nya semua sudah lulus sekolah, sudah insinyur, tetapi saya belum lulus kuliah. Bahkan SMA ranking terakhir dan kuliah cuma 2 bulan Bapak Ibu. Ya, papa saya. Jadi betapa Anda bayangkan saya seperti apa dulu. Tidak punya masa depan. Tidak terbayang hidup saya seperti apa dulu. Jadi papa saya sebelum meninggal pun juga berpesan seperti itu. Nah, ijazah juga nggak punya karena kebakaran. Semua nggak punya Bapak Ibu. Satu-satunya yang punya adalah fotokopi raport seperti ini nih, yang Bapak lihat dan Bapak Ibu lihat di layar itu fotokopi raport. Sisanya cuma ini bukti saya pernah sekolah. Sisanya saya nggak pernah punya bukti saya pernah sekolah Bapak Ibu. Jadi gimana caranya saya mau kerja? Saya nggak punya ijazah. Tapi saya memang juga nggak mau kerja. Karena saya lihat orang kerja dari pagi sampai malam, macet-macetan di jalan. Aduh, saya rasa saya juga nggak mau hidup seperti itu. Pagi sampai malam di Jakarta itu macet, Bapak Ibu. Pagi sampai malam, besoknya pagi sampai malam lagi, macet lagi. Setiap hari seperti itu terus. Saya rasa saya tidak mau hidup seperti itu. Jadi saya pikir, walaupun saya juga nggak punya ijazah, tapi juga saya sombong-sombong juga nggak mau kerja, Bapak Ibu. Walaupun juga nggak ada orang yang mau terima saya kerja juga. Tapi yang penting saya sombong dulu, saya nggak mau kerja. Lalu saya juga nggak mau buka toko, karena saya lihat banyak orang buka toko dari pagi sampai malam juga. Terus buka toko, besok pagi buka toko, malam tutup toko. Terus seperti itu hidupnya. Saya juga nggak mau seperti itu. Nggak mau buka toko saya. Ya, saya juga nggak mau kerja, saya nggak mau buka toko. Mau bisnis sendiri juga nggak punya modal. Saya punya apa? Saya nggak punya modal. Jadi saya bingung, saya punya apa Bapak Ibu. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, bagaimana ini hidup saya ke depan? Akhirnya Tuhan memberikan bisnis MLM Bapak Ibu. Ya, tahun 93 saya diperkenalkan sebuah bisnis MLM, network marketing, bisnis yang membangun jaringan Bapak Ibu, membangun aset katanya. Dan saya jalankan di tahun 93 sampai tahun 2000. Sekitar beberapa perusahaan saya coba, semuanya gagal. Jadi isi hidup saya dari tahun 93 sampai tahun 2000 itu satu kata, gagal. Gagal total, semuanya gagal. Saya macam-macam penyebabnya Bapak Ibu ya, tapi saya berapa kali mencoba berbagai macam, intinya adalah saya gagal. Bayangkan Bapak Ibu 7 sampai 8 tahun, 7 tahun berarti ya, saya mengalami kegagalan. Semua teman-teman saya takut sama saya. Kalau mereka ketemu saya, mereka takut. Kenapa? Karena kalau mereka dekat-dekat saya, mereka juga bisa jadi gagal. Karena saya disebut biang kegagalan. Jadi apapun yang saya tawarkan, hati-hati, karena itu pasti gagal. Itulah hidup saya dulu Bapak Ibu. Ya, kalau saya dulu ketemu orang dari jauh, orang udah pergi, udah lari. Karena mereka tidak mau. Karena kalau mereka dengarkan saya, nanti mereka juga ikutan gagal Bapak Ibu. Lalu saya bingung karena MLM saya juga nggak beres, semuanya hancur. Akhir tahun 2000 saya menjalankan bisnis konvensional karena saya butuh uang Bapak Ibu. Akhirnya saya berjualan panci. Nah, saya jualan panci anti lengket yang sangat lengket Bapak Ibu ya. Panci anti lengket yang sangat lengket. Jadi orang kalau menggoreng telur itu dijamin telurnya tidak akan pernah bisa lepas dari panci itu. Jadi orang komplain terus ke saya Bapak Ibu. Oke, saya jual panci dan saya juga jual VCD bajakan tepatnya. Jadi saya jual VCD dan jual panci kemana-mana, di mana-mana saya jualan. Setiap ada pameran saya jualan, dimanapun ada orang banyak saya langsung jualan di sana. Pokoknya udah nggak
nggak kenal malu. Yang penting saya dapat uang, karena saya fokusnya ke uang waktu itu ya. Jadi akhirnya, tapi tahun 2000 juga saya setahun menjalankan panci dan VCD, akhirnya juga bangkrut Bapak Ibu. Ya, akhirnya saya juga bangkrut karena ada orang ambil barang tapi nggak bayar seperti itu. Jadinya saya nombok. Jadi bis konvensional saya juga bangkrut, tapi saya juga waktu jalankan panci dan VCD itu juga mikir mau sampai kapan saya seperti ini. Karena hidup saya isinya cuma panci VCD, bangun pagi panci VCD. Saya ngimpi juga panci VCD isinya. Jadi saya merasa mau sampai kapan hidup seperti ini. Lama-lama muka saya jadi kayak panci Bapak Ibu ya. Jadi saya merasa saya nggak mau seperti ini. Jadi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kirimkan Tuhan perusahaan MLM yang terbaik buat saya. Karena saya sudah membayangkan saya menjadi leader besar MLM, membangun menanam pohon uang, sehingga saya bisa bebas uang, bebas waktu. Sehingga saya kapanpun saya butuh uang, saya bisa memetiknya. Saya minta kepada Tuhan pohon uang Bapak Ibu, yaitu dari bisnis MLM. Karena saya yakin saya dapat informasi waktu itu juga bahwa ke depannya bisnis MLM akan booming, network marketing akan booming. Jadi saya mau saya orang-orang yang bisa mengambil kesempatan yang terbaik ya dalam MLM tersebut Bapak Ibu. Ya, akhirnya Bapak Ibu saya diprospek oleh Tians di tahun 2000 akhir Bapak Ibu ya, tepatnya saya lagi jualan panci, akhirnya ada yang datang sponsori saya Tians. Tetapi saya lagi sibuk, makanya saya bilang saya cuma punya waktu 5 menit. Ya, saya bilang saya cuma punya waktu 5 menit. Saya bilang, waduh, karena saya saking sibuknya jualan panci. Wah, penjual panci profesional ya. Jadi akhirnya, tapi dalam 5 menit itu saya dengerin sedikit banget Bapak Ibu. Sampai di rumah saya nggak perhatikan, saya lempar itu kertasnya. Tapi sekitar 1 minggu kemudian saya pelajari lagi Bapak Ibu. Di situ saya menemukan, wah, saya pelajari ini kayaknya kok luar biasa. Ini bisnis luar biasa. Saya pelajari kok sekitar berapa hari saya pelajari itu, saya cari kelemahannya Bapak Ibu, saya pikir ini luar biasa ini bisnis. Karena saya pelajari dari tahun 93 sampai 2000, itu pengalaman saya tuh membuat saya mempelajari apa kekurangan-kekurangan dalam bisnis MLM. Tetapi tidak ada kekurangan dalam bisnis Tians. Jadi bisnis Tians itu saya cari kekurangannya nggak ketemu sama sekali Bapak Ibu. Di situ saya bilang, wah ini luar biasa sekali ini bisnis. Saya bilang, wah kalau begini caranya saya join, saya pasti tidak keringetan, saya pasti akan dapat mobil, saya bilang. Dapat BMW, saya bilang begitu. Wah sombong sekali saya bilangnya, tidak keringetan Bapak Ibu ya. Ternyata Bapak Ibu sesudah saya join Tians, luar biasa. Semua orang menolak Bapak Ibu. Semua orang nanya, yang dulu mana? Saya bilang, iya ini yang terbaik, yang dulu juga terbaik. Iya ini yang terbaru, yang dulu juga baru. Mereka bilang, iya tapi saya bilang ini yang the best. Mana yang dulu katanya. Jadi bagaimana caranya saya menawarkan, tetapi semua orang nggak mau, semua orang menolak. Keluarga saya juga menolak Bapak Ibu. Keluarga saya presentasi semuanya menolak. Mereka malah bilang, tutup mulutmu, sekolah yang rajin. Masa depanmu tidak jelas. Ya, cepat sekolah yang rajin dan bekerja yang jelas. Jangan bisnis aneh-aneh. Seperti itu keluarga saya bilang. Ya, akhirnya saya down Bapak Ibu, saya bilang, bagaimana ini hidup saya ke depan? Akhirnya saya baca buku Bapak Ibu. Di buku tersebut dituliskan bahwa orang sukses adalah orang yang paling banyak gagal. Orang sukses adalah orang yang paling banyak gagal. Di situ saya semangat luar biasa Bapak Ibu. Karena tidak ada orang yang lebih gagal daripada saya. Saya adalah raja kegagalan. Di situ saya bilang berarti langkah saya sudah tepat. Berarti saya sudah di jalan yang tepat. Karena gagal adalah sukses yang tertutup. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Jadi maka dari itu Bapak Ibu, saya bangkit lagi dan saya menjalankan bisnis dengan serius Bapak Ibu. Ya. Dan perubahan hidup saya luar biasa. Dan bagi Anda yang mau tahu bagaimana saya bisa berubah hidupnya luar biasa Bapak Ibu, 180 derajat, jangan kemana-mana Bapak Ibu, karena saya akan ceritakan yang lebih banyak lagi di sesi kedua. Sampai ketemu di sesi kedua. Oke, luar biasa sekali Bapak Ibu sharing dari pembicara utama kita yaitu Bapak Luis Tendean di sesi pertama. Jangan beranjak dari layar kaca Anda Bapak Ibu karena nanti di sesi kedua kita akan dengarkan kiat-kiat suksesnya dari Bapak Luis Tendean Bapak Ibu semuanya. Nah sekarang kita akan berkenalan dengan orang-orang yang berprestasi atau para distributor yang berprestasi di support sistem kita yaitu One Vision Bapak Ibu semuanya. Nah yang pertama
kita akan berkenalan dengan orang-orang yang terus melakukan Bapak Ibu. Tidak pernah menyerah, terus presentasi. Dalam 1 bulan dia melakukan presentasi selama sebanyak 30 kali Bapak Ibu, ya, dalam 1 bulan, maka dia disebut dengan 30 planner Bapak Ibu. Nah, 30 planner ini adalah distributor yang telah melakukan presentasi minimal 30 kali dalam 1 bulan, membahas 2 kunci penting, baik online maupun juga offline Bapak Ibu. Dan apabila Anda melakukan selama 3 bulan berturut-turut, maka Anda berhak mendapatkan PIN spesial, yaitu PIN Gold Planner yang diberikan oleh upline aktif Anda. Nah, PIN tersebut bisa Anda dapatkan di kantor support system kita, yaitu One Vision. Nah, siapa sajakah ya para 30 planner selama bulan Februari di tahun 2021 ini? Mari kita saksikan lewat cuplikan video berikut ini. Ibu, sudah Anda lihat siapa saja 30 planner di bulan Februari di tahun 2021 ini. Nah, kita akan berkenalan dari salah satu perwakilan para 30 planner yang Anda lihat di layar kaca Anda, Bapak Ibu. Beliau adalah seorang tamatan SMA dari kota Bulukumba. Mari kita sambut Bapak Syahrul Mahyudi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Mahyudi. Latar belakang saya tamatan SMA. Kota domisili saya Bulukumba. Jumlah presentasi dalam 1 bulan itu 3 kali berturut-turut, 30 Bapak Ibu. Nah, kecepatan di bisnis ini ditentukan oleh seberapa banyak kita melakukan presentasi dalam sebulan. Nah, di bisnis ini kita bisa melakukan presentasi via online maupun offline. Jadi bisa kita ngejar presentasi 30 kali berturut-turut. Nah, alasan saya untuk presentasi 30 kali dalam sebulan itu ya ingin membangun aset yang lebih kuat, cepat dan bertahan lama, dan menjadi saluran berkah untuk semua teman-teman saya dan orang lain. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Oke Bapak Ibu, terima kasih ya dari sharing yang sangat luar biasa Bapak Mahyudi dari Kota Bulukumba. Dan mari Bapak Ibu semuanya kita duplikasikan 30 planner ini sebanyak-banyaknya di jaringan kita agar perkembangan bisnis kita jauh lebih cepat lagi Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan para distributor-distributor yang berprestasi di support sistem kita semuanya, yaitu One Vision ya, di peringkat PBO. Nah, Bapak Ibu semuanya luar biasa sekali, kita akan start dari peringkat PBO Crown Bapak Ibu. Saya sangat gak sabar pengen lihat siapa saja orang-orang yang berperingkat Crown selama bulan Februari di tahun 2021 ini. Ya, Crown itu apa Pak? Crown itu adalah seorang royal Bapak Ibu yang minimal membershipnya gold, ya, berlangganan netpi, memiliki starter pack dan basic pack, membantu 3 kaki royal dan 1 kaki CP, dan memiliki omset senilai 40.000 PV Bapak Ibu. Nah, siapa sajakah Bapak Ibu peringkat Crown di bulan Februari tahun 2021 ini? Mari kita saksikan lewat cuplikan video berikut ini.
Oke, Bapak Ibu semuanya luar biasa sekali, saking banyaknya para peringkat crown Bapak Ibu ya, saking banyaknya sampai kita tidak bisa lihat sampai akhir. Oke Bapak Ibu semuanya, pastikan di bulan depan, ya ditutup buku bulan depan, Anda beserta tim menjadi peringkat crown semuanya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu semuanya, kita akan lanjut ke satu peringkat di atasnya crown Bapak Ibu. Ya, ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa, komitmen, integritas, kerja keras sangat luar biasa Bapak Ibu. Nah, ini adalah peringkat yang sangat bergengsi juga Bapak Ibu, yaitu di peringkat ambasador ya. Ambasador ini apa-apa? Mereka adalah orang-orang yang berperingkat royal ya, membershipnya platinum, memiliki 3 kaki crown dan 1 kaki CP Bapak Ibu, memiliki omset 150.000 PV. Nah, siapa sajakah Bapak Ibu orang-orang yang berperingkat ambasador di bulan Februari di tahun 2021 ini? Mari kita saksikan lewat cuplikan video klip berikut ini. Silakan, Pak. Ambasador Indonesia, Yoga Setiawan, Oriza Indoputra, Enjang Ridwan, Rizky Mulyawan, Bayu Effendi, Ferry Noviana, Firman Abdul Jabar, Aris Riswanto, Agus Supriyatna, Febi Nurhafid, Andi Muhammad Nur Faizi, Krista Ranggastia, Asep Ridwan, Ihsan, Mizan Nugraha, Dafal Mulzian, Akbar Muslim, Raden Egi Juniawan, Kamil Maulana, Muhammad Arif Mulyana. Oke Bapak Ibu semuanya, Anda sudah lihat para ambasador di bulan Februari di tahun 2021 ini. Nah, untuk kali ini Bapak Ibu ambasador, kita akan belajar dan berkenalan dengan perwakilan dari para ambasador tadi Bapak Ibu, yaitu beliau adalah seorang latar belakang konsultan bisnis online Bapak Ibu dari kota Sidoarjo. Untuk Bapak Rizky Mulyawardana, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke Bapak Ibu, selamat sore, salam kenal. Saya Rizky Mulyawardana dari kota Sidoarjo. Latar belakang saya awal jalankan bisnis ini yaitu seorang D3 Informatika. Dan saya berada di PBO Ambassador ini bukan karena saya hebat gitu ya, tapi karena ada satu alasan yang bikin saya akhirnya mengejar dengan serius untuk menjadi PBO Ambassador. Yaitu karena bagi saya parameter bisnis, parameter aset yang kuat di bisnis TNS ini adalah ketika kita mulai masuk ke level ambasador ke atas. Jadi kalau kita ingin punya income yang besar, punya reward yang banyak, dapetin banyak reward dari TNS, dari One Vision, pastikan kita semua ngejar PBO-nya, kita duplikasikan ke tim juga, agar tim kita juga serius mau untuk membangun bisnis ini dengan sistem yang benar, agar aset kita juga bisa besar lewat PBO yang telah disediakan oleh One Vision. Oke Bapak Ibu, saya sudah tidak sabar mendengar sharing dari sesi 2 yang akan dibawakan oleh Pak Luis nanti. Dan pastikan Anda semua berada di depan laptop dan gadget Anda untuk menyaksikan acara success sharing ini sampai selesai Bapak Ibu. Sekian dari saya Rizky, salam sukses. Oke Bapak Ibu semuanya, terima kasih ya untuk Bapak Rizky Mulyawardana ya di kota Sidoarjo, sharing yang sangat luar biasa, sangat menginspirasi kita semuanya. Dan sekarang kita akan berkenalan dengan satu step yang lebih tinggi daripada ambasador Bapak Ibu. Peringkat paling bergengsi di support system kita yaitu One Vision, yaitu peringkat Majesty Bapak Ibu ya. Majesty adalah Bapak Ibu semuanya royal ya, yang membershipnya platinum Bapak Ibu, memiliki 4 kaki crown dan 1 kaki CP.
Nah, siapa saja Bapak Ibu orang-orang yang berperingkat majesty di bulan Februari di tahun 2021 ini? Mari kita saksikan lewat cuplikan video berikut ini. Majesty 1 Indonesia, Muhammad Iqbal Iskandar, Fahmi Maulana, Rocky Stefan Sipahutan, Galih Ginanjar, Ita Dwi Lestari, Bambang Yusna Fadila, Nah, Bapak Ibu semuanya, itulah orang-orang berperingkat majesty ditutup buku bulan Februari di tahun 2021. Dan untuk sesi majesty perkenalan Bapak Ibu semuanya, kita akan minta waktu seorang yang sangat luar biasa berperingkat majesty Bapak Ibu. Latar belakangnya adalah lulusan D3 dari kota Bandung Bapak Ibu semuanya. Seorang wanita, mari kita sambut di layar kaca kita semuanya Ibu Ita Dwi Lestari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Ipei, latar belakang lulusan Diploma 3 asal dari Bandung. Alasan menjadi majesty, karena tidak ada cara lain untuk memiliki bisnis yang sehat dan kuat selain dengan mengikuti PBO Bapak Ibu. Ibarat kita mau datang ke satu kota yang belum pernah kita datangi sebelumnya, tentunya kita butuh yang namanya peta atau maps. Ya, sama halnya kayak di bisnis ini, untuk kita bisa mencapai tujuan-tujuan kita, impian-impian kita juga butuh peta. Nah, petanya adalah PBO. Dan saya sering banget dengar kata-kata tebal atau tipisnya dompet seseorang ditentukan oleh antusiasnya. Hari ini saya bilang sama Anda, tebal atau tipisnya dompet seorang distributor ditentukan oleh apa PBO-nya. Jadi selamat memperjuangkan PBO Anda, sukses untuk kita semua. Oke Bapak Ibu, luar biasa sekali kita mendapatkan sharing dari peringkat New Majesty Bapak Ibu di bulan Februari di tahun 2021 ini oleh Ibu Ipe ya di Bandung Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu semuanya kita akan berkenalan ya, masuk ke sesi peringkat Tiansi yang salah satu yang bergengsi Bapak Ibu, yaitu di peringkat New Gold Lion Bapak Ibu ya. Nah, Gold Lion ini Bapak Ibu adalah distributor yang telah berhasil membantu 4 kakinya menjadi seorang bintang 8. Dan berikut ini kita akan saksikan siapa saja orang-orang yang berperingkat New Gold Lion ditutup buku Februari 2021 melalui cuplikan video berikut ini. New Gold Lion Indonesia, Alvin Yami, Agus Nurrohman, Muhammad Iqbal Iskandar, Nah, Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu sudah melihat siapa saja yang menjadi new peringkat Gold Lion ditutup buku di bulan Februari di tahun 2021. Dan untuk sesi kali ini kita akan berkenalan dengan perwakilan salah satu dari New Gold Lion Bapak Ibu, yaitu beliau berlatar belakang mantan security dari kota Bandung. Dan mari kita sambut New Gold Lion Bapak Muhammad Iqbal Iskandar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, Bapak Ibu semua di seluruh Indonesia. Hari ini saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Iskandar. Latar belakang saya dulu pada saat menjalankan bisnis ini adalah sebagai seorang satpam, ya. Tidak paham tentang berbisnis, tidak tahu tentang berbisnis. Bapak Ibu, saya begitu bersyukur ada di peringkat ini. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Dan yang paling penting saya ingin berterima kasih kepada tim-tim saya, orang-orang hebat yang ada di bawah saya, karena saya bukan siapa. Saya tidak tahu apa-apa, saya tidak paham apa-apa, tapi karena saya dikelilingi oleh orang-orang hebat, akhirnya saya ada di posisi ini. Saya ingin berterima kasih kepada tim-tim saya, Bandung Selatan, Garut, dan yang lainnya. Dan tidak lupa Bapak Ibu, saya bisa ada di posisi ini karena bimbingan leader-leader hebat saya. Saya ingin berterima kasih kepada upline saya, Bapak Adi Trinur Akbar, Bapak Rocky Stepan, Bapak Dia Ramdhani, Bapak Julian Sinah, dan sampai atas. Tidak lupa juga saya ingin berterima kasih karena ada satu peribahasa, di balik laki-laki yang hebat, ada wanita hebat yang mendampingi. Beliau adalah sponsor aktif saya. Saya ingin berterima kasih kepada istri saya, Bintang 8 Indonesia, Ibu Nur Indah Fauzia. Bapak Ibu semuanya, seorang security yang tidak pintar dan tidak hebat bisa berdiri sebagai seorang God Lion, seharusnya Pak, Anda bisa lebih dari saya. 5 tahun saya jalankan bisnis ini, suka duka, cembung cekung, manis pahit saya lewati, dan saya bisa sampai di posisi ini. Kalau saya bisa Pak, bukan orang hebat, saya pastikan Anda juga bisa. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Iqbal Iskandar, sharing yang sangat luar biasa. Semoga kami yang menonton video ini, kami juga bisa menjadi peringkat God Lion selanjutnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita akan berkenalan dengan satu step yang salah satu yang bergengsi Bapak Ibu di TNS Bapak Ibu, yaitu peringkat Director. Nah, luar biasanya Bapak Ibu, di bulan Februari di tahun 2021 ini Bapak Ibu, kita kehadiran new director Bapak Ibu. Nah, director ini siapa? Apakah director ini? Beliau adalah distributor yang telah berhasil membantu 4 kakinya atau 4 jalur yang menjadi seorang God Lion Bapak Ibu. Dan beruntung sekali kita hari ini, kita akan berkenalan dengan seseorang yang telah berhasil mencapai peringkat bergengsi ini di tutup buku bulan Februari 2021 Bapak Ibu. Siapakah beliau? Ya, latar belakang beliau adalah seorang sarjana geologi dari Kota Bandung. Tanpa berpanjang kata, mari kita sambut New Director Indonesia, Bapak Ruli Wahyudi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli. Saya sedang di rumah saya di Bandung, di Dago Atas. Ini sedang di rumah saja, tapi tetap bisa berjalan bisnisnya. Bapak Ibu, saya sudah menjalankan usaha ini, bisnis TNC dengan sistem One Vision 19 tahun kurang lebih. Dari dulu jualan apa ya, jualannya suplemen, namanya bisnis kita berjualan, kita berbisnis, kita berjualan. Yang jelas meminjam satu kalimat dari rekan saya, besar kecilnya bisnis itu ditentukan oleh volume barang yang terjual, volume bisnis Anda sebesar apa. Kalau Anda jualan berlian, tapi kejual cuma 1 gram, 2 gram per bulan, yaitu bisnisnya kecil. Tapi kalau Anda jualan kangkung, tapi kejualnya 1000 ton sebulan, ya bisnis Anda bisnis besar. Jadi bukan tergantung komoditinya, tapi tergantung volume bisnisnya. Nah, hari ini Bapak Ibu, Anda melihat satu peluang yang bisa dijalankan secara online di tengah pandemi. Pandemi sudah mulai setahun lalu, Maret tahun 2020, sekarang Maret tahun 2021. Tapi dalam 19 tahun saya menjalankan bisnis ini, malah setahun terakhir, itu bisnis kita naiknya luar biasa. Kurang lebih bisa naik 80-100% omset di grup bisnis saya, Bapak Ibu. Dan luar biasanya peringkat director ini malah dicapai di tengah-tengah pandemi. Anda bayangkan nggak? Di tengah bisnis lain
yang di tengah pandemi ini mungkin ngalamin masalah atau mungkin terpaksa tutup, bukan maunya tutup, tapi terpaksa tutup, kita malah alhamdulillah bisa melesat. Nah, Bapak Ibu, ada baiknya Anda bisa melihat dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang tenang, bisnis ini bisa menjadi alat untuk membuat Anda mencapai keimpian Anda. Bisa menjadi kendaraan untuk membuat Bapak Ibu bisa mencapai apapun impian yang ingin Anda wujudkan. Nah, Bapak Ibu, terbukalah terhadap satu peluang, Bapak Ibu, karena yang namanya peluang itu biasanya dia akan terlihat jelas setelah peluang itu lewat. Setelah saya, nanti akan ada Director for Diamond God Lion, Pak Luis Tendean. Ini adalah mentor kita semua, mayoritas di bisnis Indonesia, di TNC Indonesia dan dunia. Ini mengidolakan Pak Luis, peringkatnya paling tinggi dan bisnisnya paling besar, bonusnya juga paling besar. Jadi jangan kemana-mana, luangkan waktu sore ini, karena gini, 19 tahun lalu, saya memulai bisnis ini, itu saya datang ke satu pertemuan kecil di kota Bandung, dan di situ saya melihat beberapa figur yang waktu itu masih peringkat bintang 8, Bronze Lion, seperti yang tadi Anda lihat. Di situ saya hanya mendengarkan 1-2 kalimat yang masuk ke badan saya, ke pikiran saya, 1-2 kalimat yang saya pikir, oh bisa nih bisnis ini bisa buat hidup saya. Bisa nih saya dapat kebebasan lewat bisnis ini. Lewat menjalankan bisnis TNC. Dan keputusan yang saya ambil waktu itu, gara-gara 1-2 kalimat itu, cuma 1 detik paling. Tapi 1 detik itu merubah hidup saya belasan tahun kemudian. Dan tidak hanya hidup saya, tapi merubah hidup orang-orang di grup saya bisa berubah. Dari yang punya utang, bisa melunasi hutangnya. Dari yang rumahnya nyicil, mau disita bank, akhirnya bisa melunasi hutang, dan bisa beli rumah sendiri, bisa beli secara cash. Yang tadinya nggak berani ngimpi bahkan naik haji atau umroh, akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci buat yang muslim. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, sedetik buat saya, belasan tahun lalu, mungkin buat Anda itu hari ini. Jadi pastikan, dengarkan Bapak Ibu, dan setelah itu ambil action. Terakhir dari saya, ini kisah legendaris zaman dulu, ada 5 ekor burung hinggap di atas dahan, dan dari 5 itu, 3 memutuskan untuk terbang. Buat Anda yang belum tahu jawabannya, yang belum pernah dengar cerita ini, dari 5, 3 memutuskan untuk terbang. Sisa berapa di dahan? Yang benar jawabannya sisa 5. Karena yang 3 itu baru memutuskan di kepalanya. Terbang nggak ya, terbang nggak ya, terbang tapi belum action. Makanya pesan dari saya, setelah dengar nanti Pak Luis Tendean sharing, langsunglah action, langsung bikin pergerakan, dan lakukan apa yang mesti dilakukan di bisnis ini. Insya Allah setahun 2 tahun ke depan Anda bisa mewujudkan impian Anda satu demi satu lewat bisnis ini. Saya kembalikan kepada Pak Sugeng. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk sharing yang sangat luar biasa dari New Director Bapak Ruli Wahyudi. Semoga kami yang menonton acara hari ini, kami bisa menjadi New Director selanjutnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah Bapak Ibu semuanya, sampailah kita di sesi puncak acara Success Sharing di hari ini Bapak Ibu, yaitu di sesi kedua, yang dimana kita akan mendengarkan sebuah sharing yang sangat luar biasa dari seseorang yang juga sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu. Beliau berlatar belakang adalah pedagang panci dan juga PCD Bapak Ibu, peraih All Reward Achiever, yaitu luxury car, yachts, plane, dan juga villa Bapak Ibu. Dan beliau juga peraih trip puluhan negara di 5 benua Bapak Ibu. Dan beliau juga dinobatkan sebagai pemasar terkaya di Indonesia edisi majalah Warta Bisnis. Dan beliau merupakan direktur pertama di Asia Pasifik. Nah, saya sudah tidak sabar Bapak Ibu ingin mendengarkan sharing dari pembicara utama kita ini. Tapi sebelum kita panggilkan beliau, mari kita saksikan cuplikan video profil beliau berikut ini. Kokoh, terbuka, dan jujur. Apa yang dipikirkan oleh orang lain tidaklah penting. Karena ini adalah diri saya yang sesungguhnya. Saat kamu paham dengan tujuan kamu, maka kamu akan memegang kendali. Kamu menjadi fokus dan lebih kuat.
Saat kamu menemukan tujuan dan alasan atas apa yang kamu lakukan di hidup ini, kamu akan bisa berkembang. Saat kita menemukan tujuan yang baik, maka segala jalan akan terbuka. Temukan tujuan. Oke, Bapak Ibu semuanya, tanpa berpanjang kata lagi, mari kita dengarkan success sharing dari pembicara utama kita pada acara hari ini, peringkat Director for Diamond God Lion, Bapak Louis Tendean. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Saya akan lanjutkan ya cerita saya tadi sampai di saya baca buku ya. Ternyata orang sukses adalah orang yang paling banyak gagal, dan saya yakin saya sudah di jalan yang tepat. Lalu saya lanjutkan bisnis ini, Bapak Ibu. Saya tawarkan ke semua orang, tidak ada yang mau waktu itu ya. Sampai suatu hari, Bapak Ibu, saya ketemu dengan ibu kos saya. Jadi ibu kos saya itu lagi sakit, kurang darah, Bapak Ibu, udah ke dokter, berapa kali ke dokter, nggak sembuh. Akhirnya saya kasih satu produk waktu itu buat penambah darah, dan akhirnya dia coba, Bapak Ibu. Saya bilang ke dia, saya nggak bilang bagus, karena saya belum pernah pakai, dan semua orang juga belum pernah pakai, nggak ada yang mau. Tapi dia tanya sama saya, bagus nggak? Saya cuma bilang, pokoknya coba aja gitu. Akhirnya ibu kos saya percaya, Bapak Ibu, untungnya dia percaya dan dia coba, Bapak Ibu, dan sejarah tercipta. Akhirnya dia coba dan cuman berapa hari sudah sembuh. Saya kaget, Bapak Ibu, saya kaget lihat dia sembuh. Terus terang karena memang belum ada yang coba. Saya bilang, ini terbaik di dunia, saya bilang. Akhirnya dia coba dan sembuh. Saya kaget, dia lebih kaget, ya saya kaget, Bapak Ibu. Loh, kata kamu bagus, dia bilang. Dalam hati saya nggak ngomong apa-apa. Saya aja belum pernah coba, saya kos-kosan, saya nggak pernah coba, saya nggak punya uang buat coba, orang lain gak ada yang mau, tapi ternyata Tuhan bantu lewat ibu kos saya, dia buktikan dan akhirnya sembuh. Dari situ saya benar-benar semangat, Bapak Ibu ya. Akhirnya saya tawarkan kesaksian ini, saya ceritain kemana-mana, Bapak Ibu. Saya heboh. Ini produk heboh, terbaik di dunia. Obat tradisional Cina bisa menyembuhkan segala macam, saya bilang. Dan dari situ mulai banyak orang yang coba, Bapak Ibu. Dan ajaibnya, mujizat terjadi, Bapak Ibu. Setiap saat, setiap orang coba sembuh segala macam. Ada yang stroke, ada yang kencing manis, kakinya mau dipotong 1 minggu lagi. Akhirnya minum produk kita, nggak jadi dipotong. Ada yang tidak bisa buang air besar sampai 1 bulan, bisa lancar buang air besar. Segala macam penyakit kanker, penyakit apapun juga bisa sembuh. Di situ saya lihat nih luar biasa, ini produk luar biasa, Bapak Ibu. Saya pikir inilah benar-benar jalan hidup saya. Saya bilang, wah, kesaksian ini akan saya bawa ke mana-mana, Bapak Ibu. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya tunjukin rumah kos saya, Bapak Ibu, biar Anda nyambung kayak apa sih. Posisi saya waktu itu saya menawarkan Tiens ke semua orang, nggak ada yang mau. Dan saya tawarkan produk, nggak ada yang mau, Bapak Ibu. Posisi saya tinggal di rumah kos seperti apa gitu loh. Biar Anda kebayang, Bapak Ibu ya. Nah, saya tinggal di rumah kos di Bandung, di seberang Universitas Maranatha. Ya, ini gang saya. Jadi di seberang Maranatha itu ada gang. Di dalam gang itu ada gang. Nah, ini gang kuadrat, Bapak Ibu ya. Ya, gang kuadrat ini hanya kecil sekali ya, sempit. Lalu next, masuk lagi ke dalam. Nah, di situ ada belok kanan lagi, gang pangkat 3 ya, Bapak Ibu ya. Di situ. Jadi rumah kos saya masuk gang lagi, belok kanan lagi, masuk gang lagi. Ya, itu ada di sebelah kanan, masuk sana. Dan next, kamar saya ada di atas, Bapak Ibu ya, dekat jemuran tuh ya. Kamar saya dekat jemuran ya, makanya saya hafal dengan semua pakaian dalam, semua teman-teman kos saya hafal mereka pakai pakaian dalam apa, Bapak Ibu. Hello Kitty gitu ya, Dragon Ball gitu ya, segala macam, Doraemon, ada semua di situ ya. Saya bilang, saya tahu nih semua mereka pakai pakaian dalam apa, Bapak Ibu ya. Oke, nah Anda bisa bayangkan saya tinggal di rumah kos seperti ini, itu harganya 100.000 sebulan ya. Kalau bayar setahun diskon gitu ya,
1,2 berarti diskon jadi 1 juta. Jadi saya bayar 1 tahun 1 juta. Jadi nggak nyampe 100.000 sebulan. Dan ini rumah kos ini listriknya suka mati, airnya suka mati. Jadi kalau saya buang air kecil dengan buang air besar, itu saya harus ngitung-ngitung airnya. Karena saya nggak mungkin habiskan airnya. Karena kalau misalkan tiba-tiba saya mau buang air kecil atau bahkan buang air besar, nanti kalau airnya habis gimana Bapak Ibu? Masa saya kipasin, saya tiup-tiup, masa? Itu kan nggak jalan itunya, nggak pergi itunya ya. Jadi saya benar-benar mengalami hidup yang luar biasa waktu itu di rumah kos ini. Susah air, susah listrik. Waktu itu saya juga masih naik motor F1Z ya, saya masih ingat. Yamaha F1Z, saya cuci-cuci motor gitu, saya sayang-sayang setiap hari. Biar Anda kebayang hidup saya dulu ya. Lalu saya juga kalau belanja di supermarket itu saya bisa belanja gitu, saya pernah belanja di supermarket di situ. Saya beli minuman kaleng, makanan kaleng tepatnya. Saya beli makanan kaleng. Sampai di kasir uang saya kurang Bapak Ibu. Kalau nggak salah waktu itu cuma beberapa ribu harganya, berapa ribu. Uang saya kurang, saya balikin Bapak Ibu. Seperti itulah hidup saya dulu. Ya, saya benar-benar nggak punya uang dulu. Saya pernah makan di restoran fried chicken juga saya. Nasinya bawa sendiri Bapak Ibu ya. Saya dengan teman saya, teman kos saya sebelah kamar saya namanya Pak Happy ya. Sekarang Diamond Gold Lion juga di Tians. Jadi saya sama dia naik motor, saya numpang motor dia juga. Sama-sama beli nasi di pinggir jalan. Habis itu kita baru ke tempat restoran itu. Jadi kita beli ayamnya aja, nasinya kita bawa sendiri Bapak Ibu. Ya, seperti itulah hidup saya dulu ya. Jadi Anda bisa bayangkan kayak apa hidup saya dulu. Nah, lalu saya mau tunjukkan foto berikutnya Bapak Ibu. Silakan foto berikutnya. Waktu itu saya cuma bilang, next ya Pak. Saya kan waktu itu cuma bilang bahwa kemana-mana saya bilang ini produk terbaik di dunia. Saya bilang. Saya cuma ngomong Bapak Ibu. Karena di dunia ini yang terbaik kesehatan adalah negara China. Dan di negara China itu produk terbaik adalah produk kerajaan. Jadi Tians adalah produk kerajaan China. Jadi logika saya mengatakan berarti ini produk terbaik dunia. Produk kesehatan terbaik di dunia. Dan itu logika saya. Dan hari ini sudah dinyatakan bahwa Tians Group adalah nomor 1 di jajaran farmasi Cina. Jadi Tians Group adalah perusahaan farmasi terbesar nomor 1 di China. Anda bisa cek di itu ya, di Forbes ya. Jadi dulu saya cuma ngomong, hari ini sudah jadi kenyataan, sudah jadi berita Bapak Ibu. Ya, itulah yang saya buktikan bahwa emang produknya itu luar biasa. Jadi basic daripada kekuatan daripada bisnis ini adalah di produknya. Saking bagusnya produknya, sembuhin macam-macam penyakit sehingga orang bisa kesaksian otomatis terjadi di mana-mana. Jadi nggak bisa dibohongi, kan nggak mungkin dong. Orang kalau stroke terus bisa jalan, orang kanker sembuh, orang kencing manis kakinya mau dipotong sembuh, kan nggak mungkin mereka nggak cerita. Akhirnya mereka otomatis cerita kemana-mana dan orang akan tersebar sendiri produknya. Ya luar biasa sekali ya. Apalagi hari gini produknya ada paket yang terkenal kan di online, produk peninggi lah, paket peninggi, paket pelangsing lah, paket apa macam-macam. Jadi itu memang sudah terkenal produk kita, luar biasa sekali. Jadi Anda harus yakin dan Anda harus manfaatkan ya produk ini. Ini faktanya. Nah, bahkan hari ini Bapak Ibu saya sangat bersyukur sekali. Jadi saya jalankan bisnis ini waktu itu ya sampai sekarang bisa sukses seperti ini karena produknya luar biasa dan bahkan hari ini kita mendapatkan dukungan dari pemerintah. Next Pak. Nah dulu nggak pernah terjadi seperti ini Bapak Ibu, hampir 20 tahun saya di bisnis ini, tetapi di sini sekarang karena COVID, karena pandemi. Jadi justru karena pandemi, karena COVID, akhirnya bisa-bisanya pemerintah melalui Badan POM mendukung obat tradisional, obat herbal, dan tertulis di situ nomor 1 Cordyceps. Anda bisa bayangkan, dulu saya cuma ngomong, nggak ada yang percaya, bahkan nggak ada pernyataan dari pemerintah, tapi hari ini pemerintah bisa mendukung obat tradisional. Dan kalau kita bicara obat tradisional, yang terbaik adalah rajanya dari negara China. Dan bahkan tertulis nomor 1 Cordyceps. Cordyceps itu produk kita. Kita punya produk namanya Mooncor. Mooncor itu bahannya dari Cordyceps. Nomor 1 lagi ditulisnya. Jadi inilah yang buat kita booming Bapak Ibu. Ini yang buat kita booming. Ya. Dari segi
bisnisnya, dari segi produknya kita dapat kesaksian seperti ini, dan banyak juga orang sembuh Bapak Ibu, dari COVID sudah banyak sekali orang kesaksian, dan ini dari produknya. Next, ditambah lagi bisa ada kesempatan juga pemerintah mendukung ya lewat Menteri Perdagangan, yaitu bisnisnya. Bisnis MLM adalah berkontribusi pulihkan ekonomi. Jadi omsetnya ratusan triliun. Anda bisa bayangkan pemerintah tidak bisa lagi menutup mata, dia menyatakan bahwa bisnis MLM adalah bisnis yang bertahan dalam kondisi pandemi ini dan omset ratusan triliun dan bisa memulihkan ekonomi. Mau apa lagi Bapak Ibu? Ini sangat-sangat menguntungkan bisnis kami semua Bapak Ibu ya. Jadi Anda jangan ketinggalan, Anda harus bergabung, Anda harus segera bergabung di bisnis ini karena justru di kondisi pandemi ini bukannya omsetnya kita turun ya, malah omset saya naik sampai 86%. 86%. Bahkan di grup saya banyak yang naik sampai 100% ke atas, 100% lebih. Jadi Anda bayangkan di saat semua bisnis drop, hancur Bapak Ibu ya, saya dengar semua bisnis hancur, drop pekerjaannya, hilang pekerjaan, ada yang cuma digaji 50%, ada yang digaji 15%, dirumahkan, ada yang perusahaan pesawat jadi jualan pisang goreng, ada yang macam-macam, perusahaan bangkrut, penerbangan, hotel bangkrut semuanya Bapak Ibu. Hotel sekarang lagi diobral, hotel diobral di online katanya diobral. Jadi susah sekali kondisi pandemi sekarang, tapi malah bisnis Tians bertahan. Jadi saya buktikan bisnis Tians adalah bisnis yang anti COVID dan anti krisis. Itu sudah fakta, bukan pendapat Bapak Ibu ya, ini fakta. Dan Bapak Ibu nggak bisa cuekin yang namanya fakta. Kalau fakta itu harus dipikirin, nggak bisa dicuekin. Ya kalau pendapat bisa Anda bisa oke lah itu menurut dia gitu loh. Tapi kalau bicara fakta, ini Anda harus dengarkan karena ini adalah potensi peluang bisnis buat Anda semua ya. Saya sudah rasakan. Nah, jadi Bapak Ibu, saya di bisnis ini saya jalankan terus Bapak Ibu sesuai dengan arahan One Vision karena ada 7 langkah, ada 7 kebiasaan dan 3 prinsip dasar. Jadi langkah-langkahnya sudah disediakan, jadi orang bodoh seperti saya juga bisa gitu loh. Nggak peduli latar belakang, siapapun Anda gitu loh. Yang penting Anda punya KTP, Anda bisa sukses. Nggak peduli. Kita nggak pernah tanya latar belakang di sini, tapi kita bicara masa depan. Latar depan lebih penting, bukan daripada latar belakang. Siapapun orangnya, kalau masuk ke bisnis Tian, keluarnya pasti sukses Bapak Ibu. Itu faktanya loh. Itu fakta. Ya, bukan opini ya, bukan pendapat. Jadi Bapak Ibu, akhirnya saya jalankan bisnis ini dan luar biasa suksesnya sampai hari ini Bapak Ibu. Nah, saya akan tunjukkan ya. Saya akan tunjukkan foto-fotonya. Nah, dulu saya mulai sesudah saya punya motor Yamaha F1Z, saya bisa ada mobil ini Bapak Ibu, tapi masih dibeli orang tua waktu itu ya. Mobil Starlet tua Bapak Ibu, masih dibeli orang tua. Dan ini mobil luar biasa, bannya selalu kempes, dan saya nggak bisa ganti Bapak Ibu karena selalu bocor, dan saya nggak punya uang buat ganti ban. Jadi bannya ban bekas yang di vulkanisir, ya, ban yang diukir gitu loh. Jadi saya selalu gantinya ban bekas terus. Di setiap saya pergi pasti bocor di tengah jalan, radiatornya pasti panas, radiatornya pasti pecah Bapak Ibu, AC-nya pasti rusak, ya, jendelanya pasti turun. Itu kalau misalnya Anda buka itu jendelanya turun Bapak Ibu, langsung turun pluk gitu, langsung jatuh jendelanya. Kaca depan itu, lampu depan itu adalah lampu depan yang akuarium karena pecah. Jadi ada kalau air hujan masuk ke situ, Anda bisa piara ikan di situ. Jadi ini mobil luar biasa ya, mobil perjuangan luar biasa waktu itu. Nah, hidup saya seperti ini dulu Bapak Ibu. Tapi saya punya impian. Saya pasang foto BMW karena saya benar-benar fanatik sama BMW. Saya pasang mobil BMW seri 3 persis di dinding kos saya. Jadi kalau teman-teman datang ke rumah kos saya, itu ada foto BMW seri 3, saya pasang. Teman-teman ngeledekin saya, Bapak Ibu, mana BMW-nya? Katanya ngeledekin saya. Saya punya mainan BMW kecil, saya taruh di atas kulkas, mereka goyang-goyangin. Wah ini ya BMW-nya ya mainannya katanya. Oke, saya biarin, kita lihat nanti. Setiap saya ketemu mobil BMW, saya pegang itu logonya. Saya pegang logonya, saya bilang amin, amin, amin. Oh, teman saya bilang gila, gila, gila. Saya bilang amin, amin, amin. Dalam hati saya lihat siapa yang gila nanti. Ya, nanti kalau kejadian siapa yang gila, saya bilangnya. Dan benar Bapak Ibu ya, tahun 2001 awal saya mulai ya start di bisnis ini tahun 2001 awal, tahun 2002 bulan Mei, baru setahun lebih loh, nggak nyampe 1,5 tahun, saya terima mobil reward
luxury car BMW gratis dari Tians dan persis seperti yang saya pasang di dinding saya. Ayo, mau apa? Mau apa? Mau ngomong apa lagi teman-teman saya? Ya, jadi Anda jangan main-main dengan impian. Karena saya pasang fotonya persis di dinding dan saya dapatkan persis seperti yang saya pasang fotonya. Jadi Anda harus belajar hari ini Bapak Ibu, kita sama-sama belajar dari pengalaman saya bahwa Anda harus punya impian supaya impian Anda pasti terwujud. Karena semua dimulai daripada impian. Ini saya sudah buktikan, Anda semua harus percaya ya. Anda semua harus juga pasang foto Anda di dreambook Anda, di dinding Anda pasang supaya Anda bisa lihat setiap hari. Ya. Lalu saya selain lewat BMW ini, saya next Pak. Saya 2002 terima reward ini, tahun 2003 saya masuk majalah Warta Bisnis, saya dinobatkan sebagai pemasar terkaya. Ya, bayangin saya baru 2 tahun di bisnis Tians, saya bisa dinobatkan sebagai pemasar terkaya nomor 1, bukan 100 pemasar terkaya, tapi nomor 1 dari 100 pemasar terkaya, nomor 1. Ya. Jadi saya tahun 2003 masuk majalah Warta Bisnis sebagai pemasar terkaya di Indonesia. Ya. Lalu ya bisa dibayangkan hidup saya mulai 2002-2003 sudah mulai bebas uang, bebas waktu Bapak Ibu. Tiap tahun keliling dunia selalu dapat daripada bisnis free dari Tians, dari One Vision. Selalu dipaksa keliling dunia, 1 tahun bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali saya keliling dunia Bapak Ibu. Puluhan negara dan 5 benua. Ya, Anda jangan tanya sama saya ke negara mana, lebih baik Anda tanya saya yang belum pernah ke negara mana. Karena saya capek jawabnya kalau sudah pernah ke negara mana. Karena hampir semua negara saya sudah pernah. Nah, next, hidup saya seperti apa Bapak Ibu? Nah, karena saya suka mobil, jadi saya mulai koleksi mobil ya. Saya beli mobil, tiap ke pameran saya beli mobil. Karena saya suka mobil, jadi saya beli mobil. Ya, kalau Anda datang ke pameran, Anda pulang bawa brosur kan? Bawa poster ya. Kalau saya pulang dari pameran, benar-benar beli mobil Bapak Ibu ya. Datang ke pameran rumah saya beli rumah, datang ke pameran mobil saya beli mobil. Suka-suka saya beli mobil Bapak Ibu ya. Waktu itu saya punya mobil sampai sekaligus 6 gitu dengan berbagai merek. Saya suka BMW, saya beli BMW jelas. Saya coba-coba Mercy, saya beli Mercy. Saya coba-coba Audi, saya beli Audi. Terus saya coba-coba Jaguar, saya beli Jaguar. Suka-suka saya aja, saya mau yang mobil seperti apa. Jadi rumah saya berantakan itu, mobil di depan, mobil mewah semuanya berantakan di depan Bapak Ibu. Saya tiap hari bingung mau pakai yang mana ya. Jadi koleksi mobil saya karena saya suka mobil. Next, ini nextnya saya beli Jaguar yang terbaru waktu itu ya. Jaguar ini mobil kerajaan Inggris Bapak Ibu ya. Mobil kebanggaan Inggris. Ini mobil Jaguar dan itu di belakang rumah Bandung ya. Saya punya rumah di Bandung. Saya bangun nilainya 60 miliar ya. 60 miliar, ada liftnya, ada kolam renangnya ya, ada swimming pool ya. Jadi rumahnya 2000 meter, luas tanah 2000 meter, luas rumah juga 2000 meter. Ya kalau nggak pandemi Anda pasti ngantri untuk datang ke sana ya. Biasanya bisa janjian sama saya, bisa datang lihat rumah ya. Nah itu rumah di Bandung ya. Nah sekarang next. Nah ini kehidupan saya sekarang. Saya sedang di rumah Jakarta ya. Ini sedang di rumah Jakarta. Saya di living roomnya ini sekarang. Rumah Jakarta saya bangun. Habisnya sekitar 30 miliar. Ya, 30 miliar. Luasnya 500 meter aja, karena yang di Bandung kebesaran nih, 2000 meter. Jadi ya di Jakarta saya bikin yang rumah yang lebih normal, 500 meter aja. Oke, 500 meter tanahnya ya, kalau bangunannya 1000 ya, 1000 meter. Lalu mobilnya Bapak Ibu, saya baru setahun ini saya beli mobil yang tertinggi di BMW, karena saya suka BMW. Jadi saya beli yang top of the list-nya, jadi yang tertinggi. Kalau Anda datang ke dealer BMW, Anda minta price list-nya, Anda langsung aja lihat mentok paling atas Bapak Ibu, itu namanya BMW i8 ya. Hybrid, bensin dan listrik. Anda bisa tentukan mau pakai mobil bensin, mau pakai mesin bensin atau Anda mau pakai mesin listrik, Anda tentukan, atau mau campur juga bisa Bapak Ibu ya. Kalau full listrik Anda bisa jalankan 50 km. 50 km tanpa bensin. Ya, kalau saya cuma dekat-dekat sini ya saya nggak pernah pakai bensin. Ngomong-ngomong saya isi bensin setahun sekali Bapak Ibu ya. Tahun 2020 saya isi bensin 1 kali. Ya, tahun 2021 1 kali lagi seperti itu isi bensinnya. Ya, nah ngomong-ngomong soal mobil, ini mobilnya harganya 4,5 miliar ya. 4,5 miliar Bapak Ibu. Sebenarnya 4,2 miliar harganya. Cuman saya ganti lampu depan jadi lampu laser. Karena lampu masa depan BMW adalah laser light. Jadi saya ganti lampu laser itu 300 juta. Jadi 4,2 tambah 300 jadi 4,5 miliar ini saya beli ya.
Kemarin biaya balik namanya aja 500 juta. Jadi 500 juta itu buat bayar balik namanya saja. Barusan saya perpanjang ini, barusan ini minggu lalu kali saya perpanjang STNK-nya Bapak Ibu itu 60 juta. Jadi setiap tahun bayar STNK-nya saja 60 juta Bapak Ibu ya. Oke, nah sekarang saya mau sharing bagaimana kunci sukses ya. Anda sudah dengarkan kisah sukses saya, tetapi tentunya Anda juga mau tahu bagaimana sih caranya bisa sukses seperti ini. Saya mau sharing Bapak Ibu bahwa kunci sukses dari saya adalah impian dan sikap menentukan sukses 95%. Ya, impian dan sikap menentukan 95%. Anda harus punya impian besar, Anda harus punya sikap yang positif. Dan itu sudah 95% sukses. Sedikit lagi, ya. Dan Anda sempurnakan dengan masalah teknis, yaitu 5%. Jadi masalah teknis itu cuma 5%. Orang sukses, orang yang fokus kepada apa yang dia impikan dan apa yang dia sikapi. Itu 95%. Tapi orang gagal fokusnya kepada yang 5%. Teknisnya. Apa itu hal teknis? Latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga, lah miskin lah, kaya lah, pendek lah, hitam lah, memancung lah, kurus lah, pesek lah, botak lah. Itu semuanya cuma 5% Bapak Ibu. Nggak bisa ngomong, nggak punya teman, nggak punya waktu, bla 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 bla. Banyak sekali orang banyak alasan Bapak Ibu karena mereka fokus kepada hal teknis. Aduh, gue nggak punya waktu. Kalau nggak punya waktu ya justru itu dong, berjuang di bisnis supaya punya waktu. Begitu kan? Itu namanya solusi. Saya nggak punya teman. Justru itu di bisnis Anda nggak perlu punya teman banyak. Punya teman sedikit aja Anda bisa punya jaringan banyak sekali. Anda cuma punya teman 2, punya teman 3, punya teman 4. Anda bisa punya teman 4.000 jadinya. Karena 4 jadi 4.000. Fokus kepada solusi, jangan pada masalah. Rumah saya kecil, rumah saya jelek. Justru itu join Ditya supaya Anda bisa rumahnya bagus. Anda bisa beli rumah di perumahan yang enak. Jangan alasan Bapak Ibu, banyak sekali orang yang alasan, nggak bisa ngomong, justru nggak bisa ngomong di bisnis. Anda bisa dilatih oleh One Vision, Anda bisa berubah dari orang yang nggak bisa ngomong jadi jago ngomong Bapak Ibu. Anda bisa berubah jadi orang yang percaya diri. Semua orang di sini latar belakang apapun juga bisa berubah. Jadi fokus kepada solusi, jangan kepada alasannya terlalu banyak Bapak Ibu ya. Nah, jadi kenapa impian itu penting Bapak Ibu? Kenapa sih impian itu penting? Impian penting karena impian adalah sebuah pikiran. Pikiran itu adalah dasar dari segala tindakan ke depan. Jadi saya jelaskan Bapak Ibu ya. Pikiran Anda akan jadi ucapan. Ya, pikiran Anda akan jadi ucapan. Anda pasti kalau mau mikir kan, Anda kalau ngomong-ngomong kan Anda pasti mikir dulu kan. Ngomong apa ya kan? Jadi mikir dulu kan. Pikiran jadi ucapan. Ucapan jadi tindakan. Ya, kan Anda kalau udah ngucap Anda bertindak, misalkan pulang dulu ya, Anda pulang kan, ya kan, gue pergi dulu ya Anda pergi, gue makan dulu ya, gue makan gitu. Jadi pikiran jadi ucapan jadi tindakan. Kalau Anda bertindak terus, Anda akan jadi kebiasaan kan, ya Anda ngerokok jadi kebiasaan ngerokok kan, Anda kebiasaan nonton sinetron, ya Anda jadi penonton sinetron setia kan, kebiasaan ngopi jadi Anda ngopi, kebiasaan Anda marah jadi pemarah, kebiasaan Anda malu jadi pemalu, kebiasaan diam jadi pendiam, ya. Jadi pikiran jadi ucapan jadi tindakan jadi kebiasaan. Nah, kebiasaan ini kalau diterusin akan jadi karakter Bapak Ibu. Nah, karakter inilah yang akan menentukan masa depan Anda. Jadi kalau nenek kita bilang hati-hati dengan watakmu katanya. Watakmu atau karaktermu menentukan masa depanmu. Maksudnya apa Bapak Ibu? Hati-hati dengan Anda pikirkan, hati-hati dengan yang Anda ucapkan, hati-hati dengan tindakan Anda, hati-hati dengan kebiasaan Anda. Itu akan jadi karakter dan menentukan masa depan Anda. Jadi apapun yang Anda pikirkan hari ini, sekarang ini Anda menonton saya, Anda mikirin apa? Hati-hati dengan pikiranmu, karena pikiran itulah akan jadi masa depan. Anda berpikir negatif hari ini, Anda akan jadi masa depan negatif. Anda berpikir positif hari ini, Anda akan masa depan jadi positif. Ya, saya bicara kepada Anda, saya tidak lihat Anda. Tapi Anda lihat saya kan? Saya tidak tahu pikiran Anda apa. Tapi apapun yang Anda pikirkan, jangan main-main. Karena itulah yang akan menentukan masa depan Anda. Jangan Anda berpikir apa yang Anda pikirkan itu tidak ada yang dengar dan cuma Anda doang yang tahu gitu. Itulah yang jadi masa depan. Anda pikirkan apa, ucapannya apa, tindakannya apa, jadi kebiasaan, karakter, masa depan. Ya, jadi hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan Bapak Ibu. Dan saya sarankan kepada Anda, jadilah orang yang berpikir positif. Karena jika Anda berpikir positif, hasilnya pasti positif semua Bapak Ibu. Mau apapun yang terjadi, Anda pasti akan
Anda akan berpikir positif, hasilnya pasti positif. Ya, bahkan Anda bisa merubah segalanya dengan pikiran positif Anda. Jadi mulailah dari pikiran positif, maka semuanya akan jadi positif. Itu pesan saya. Jadi milikilah impian besar dan sikap yang selalu positif. Itu pesan saya, karena itu akan menjadikan masa depan Anda. Jadi hati-hati, apapun yang Anda pikirkan, hari ini, saat ini Bapak Ibu, itu akan jadi masa depan Anda. Jadi jangan main-main. Saya sarankan kepada Anda, segeralah miliki impian yang besar, segeralah miliki pikiran yang positif, impian yang besar, sehingga Anda bisa menentukan masa depan Anda. Ya Bapak Ibu, di kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk berkomitmen Bapak Ibu. Ya, mari Bapak Ibu kita komitmen untuk merubah masa depan kita menjadi lebih baik. Mari saya ajak Anda untuk ambil komitmen Anda Bapak Ibu, supaya Anda bisa merubah masa depan Anda menjadi lebih baik. Musuh terbesar adalah diri sendiri. Kalahkan musuh terbesar, maka Anda akan tidak ada lagi yang bisa menghentikan Anda untuk mewujudkan impian Anda. Karena musuh terbesar Anda itu adalah diri Anda sendiri. Jadi, kalau Anda kalahkan itu diri Anda sendiri, tidak ada lagi yang bisa menghentikan Anda. Semua impian Anda pasti terwujud. Jadi mari Bapak Ibu, saya ajak Anda untuk percaya, untuk yakin bahwa semua impian Anda pasti terwujud. Karena jika Anda yakin dan Anda percaya, maka Tuhan pasti akan kabulkan semua impian Anda. Itu sudah pasti Bapak Ibu, karena kita sudah praktekkan. Sudah hampir 20 tahun ini kita merubah hidup banyak orang. Sudah banyak orang yang berubah. Mereka semua dimulai daripada apa yang Anda impikan, apa yang mereka impikan. Dan apapun yang Anda impikan, Anda harus yakin dan percaya bahwa Anda pasti bisa mewujudkannya. Kekuatan percaya itu luar biasa, Bapak Ibu. Kekuatan keyakinan itu luar biasa. Mujizat terjadi, mujizat itu nyata jika Anda percaya. Maka Bapak Ibu, saya ajak Anda untuk sama-sama kita memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa impian semua kita pasti terwujud. Waktu berjalan terus Bapak Ibu, tidak peduli Anda sadar atau tidak sadar, tapi waktu berjalan terus. Matahari pasti terbenam, besok matahari pasti terbit. Terlepas Anda sadar atau tidak sadar, orang tua Anda akan pasti tua, anak Anda pasti akan jadi besar. Anda harus berubah hidupnya. Jangan terus-terusan Anda hidupnya isinya omong kosong atau hal-hal yang negatif. Marilah kita berubah Bapak Ibu. Karena waktu tidak menunggu Anda. Anda harus berubah secepatnya karena waktu terus berjalan. Jadilah saluran berkat buat banyak orang. Karena Anda bisa berubah keluarga Anda, maka Anda juga bisa merubah hidup banyak orang. Jadilah saluran berkat buat banyak orang melalui Business Alliance dan One Vision. Bekerjasamalah dengan para pengundang Anda. Karena kami semua akan bahu-membahu dengan Anda, berpegangan tangan dengan Anda, membantu Anda untuk mencapai impian Anda semua. Dan percayalah, Alliance dan One Vision adalah jalan menuju puncak kesuksesan Anda semua. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan saya. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa di puncak sukses.